Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Coba anak-anak, masih ingat tidak ciri-ciri makhluk hidup? Ya, betul sekali. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Di minggu kemarin, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang di subtema 2, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Anak-anak, sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan hewan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Pertama, kita pelajari dulu yang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif diawali dengan terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3. Yang pertama yaitu vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan, di mana embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya dan keluar dari dalam tubuh induk sudah berupa individu baru. Contohnya yaitu ada kuda, sapi, harimau, dan seterusnya. Yang kedua, ovipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur, yang mana embrio baru tumbuh di dalam telur. Jadi, ketika keluar dari tubuh induk masih berupa telur, kemudian baru menetas menjadi individu baru. Contohnya yaitu unggas, ikan emas, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan, yang mana embrio tumbuh dalam telur yang disimpan dalam tubuh induk. Setelah menetas, individu baru akan keluar dari tubuh induk dengan cara melahirkan. Jadi, hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, ya, telurnya akan menetas di dalam tubuh induk. Kemudian keluar dari tubuh induk sudah berupa individu baru. Contohnya ada kuda laut, ikan pari, dan seterusnya. Nanti kalian bisa mencari sendiri contoh-contoh perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertunasan atau tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Sekarang kita akan pelajari satu persatu mengenai perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama yaitu tunas.
Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu ada hidra, ada porifera, dan ada kolenterata. Perkembangbiakan hidra dimulai dengan munculnya tunas kecil pada hidra dewasa. Tunas kecil tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi organisme baru yang melekat pada hidra dewasa sebagai induknya. Setelah tunas yang menempel pada induknya tersebut dianggap sudah dewasa dan mampu untuk menangkap makanannya sendiri, maka tunas akan melepaskan diri menjadi organisme baru. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contohnya ada cacing pipih, cacing pita, dan sebagainya. Jadi, jika kita cacing pipih atau cacing pita ini kita potong, misalkan menjadi 3 bagian seperti pada slide. Nah, nanti yaitu misalkan ada bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Nanti bagian kepala ini akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian bagian ekor juga akan berkembang menjadi individu baru. Yang ketiga yaitu membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama. Perkembangbiakan dengan membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Nanti kalian di SMP akan belajar lebih banyak tentang hewan bersel satu. Perkembangbiakannya dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan membelah menjadi 2 bagian. Pembelahan 2 bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Contohnya ada amuba, protozoa, dan paramecium. Anak-anak, tentunya kita harus bersyukur karena Allah sudah menciptakan hewan yang memiliki banyak manfaat sekali bagi kehidupan manusia. Hewan-hewan sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membuat penduduk di Asia Tenggara memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Kemudian, banyak hewan ternak yang dijual di dalam negeri ataupun diekspor ke luar negeri. Sekarang kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitar mereka. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda-beda. Contohnya, Indonesia mata pencahariannya yaitu ada petani, yang mana di dataran rendah banyak yang menanam padi, jagung, kemudian di dataran tinggi banyak yang menanam teh, kopi, cengkeh, kemudian
Selain pertanian, ya, mata pencaharian penduduk Indonesia yaitu sebagai nelayan. Biasanya mereka tinggal di pesisir pantai dan mereka bekerja mencari ikan, udang, tuna, cakalang, dan sebagainya. Kemudian ada sektor pertambangan. Ya, sektor pertambangan ini ada minyak bumi, gas, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Kemudian yang kedua ada Malaysia. Sebagian besar penduduk Malaysia bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian yang dihasilkan yaitu berupa beras, karet, kelapa sawit, dan teh. Bahkan Malaysia ini merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Diingat-ingat ya. Yang ketiga yaitu Brunei Darussalam. Mata pencarian penduduk Brunei Darussalam yaitu ada pada sektor pertambangan. Hasil bumi utamanya yaitu ada minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% pendapatan negara. Pertaniannya berupa kelapa, kelapa sawit, dan karet. Kemudian yang keempat adalah Singapura. Nah, Singapura ini sebagian besar penduduknya bermata pencarian dalam bidang jasa. Ya, karena mereka negara Singapura yaitu negara yang letaknya sangat strategis karena merupakan pusat dari pelayaran internasional. Kemudian yang kelima yaitu ada negara Kamboja. Sebagian besar penduduk Kamboja bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil pertaniannya yaitu sudah ada di slide, ada karet, beras, kayu, dan ubi-ubian. Yang kedua yaitu pertambangan. Hasil pertambangannya berupa gas alam, minyak bumi, dan batu permata. Yang keenam adalah Laos. Sebagian besar penduduk Laos bermata pencarian sebagai petani dengan hasil pertaniannya yaitu berupa padi, jagung, dan tembakau. Selain itu, sebagian besar penduduk di Laos juga bermata pencarian sebagai nelayan, terutama penduduk yang hidup di sekitar Sungai Mekong dengan hasil perikanannya yaitu berupa ikan karper dan ikan pars. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu Myanmar. Sebagian besar penduduk Myanmar bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil pertanian yang sudah ada di dalam slide. Selanjutnya, yaitu negara Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina juga bermata pencaharian sebagai petani. Yang kesembilan adalah negara Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand bermata pencaharian sebagai petani, ya, terutama untuk penduduk yang tinggal di sekitar Sungai Chao Phraya dengan hasil pertanian berupa padi, tebu, tapioka, dan sebagainya. Selain itu, penduduk Thailand juga bermata pencarian sebagai nelayan, terutama ini untuk penduduk yang tinggal di sekitar Sungai Mekong dan Teluk Siam. Yang terakhir ada negara Vietnam. Sama seperti negara-negara di Asia Tenggara yang lain, sebagian besar penduduk di Vietnam bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil pertanian yang sudah ada di slide. Anak-anak, sekedar pengetahuan, sejarah ASEAN
diawali dengan pertemuan antara 5 Menteri Luar Negeri di Bangkok yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 5 sampai 8 Agustus tahun 1967. Pertemuan tersebut dihadiri oleh negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan untuk menghasilkan suatu organisasi atau membentuk suatu organisasi regional yang disebut dengan ASEAN. Coba anak-anak, dari cerita Bu Guru tadi atau info yang Bu Guru sampaikan tadi, kira-kira ada tidak sikap atau hal-hal yang menunjukkan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila? Ya, betul sekali. Bersepakat. Kelima Menteri Luar Negeri ini bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang kita sebut dengan ASEAN, yang mana mereka memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama demi kemajuan negara-negara di Asia Tenggara. Bersepakat inilah merupakan contoh dari penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nah, di sini sudah ada berbagai macam contoh pelaksanaan sila keempat. Kalau di slide hanya ada 4. Nanti kalian bisa mengembangkan sendiri ya. Seperti tidak memaksakan keinginan, bermusyawarah, bersepakat tadi ya. Kemudian mengutamakan kepentingan orang banyak, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Apalagi ya? Coba kalian cari sendiri penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Anak-anak, coba apa lambang dari sila keempat Pancasila? Ya, betul sekali. Kepala banteng. Anak-anak, kita bisa loh membuat patung yang berbentuk kepala banteng. Selain kepala banteng, kalian juga bisa membuat berbagai macam bentuk patung. Ternyata pembuatan patung itu disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan yang berupa kayu, batu, plastisin, tanah liat, dan sebagainya. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Nah, berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama yaitu dengan teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya yaitu pada slide sudah ada. Itu pada slide namanya butsir atau pisau sudip. Sedangkan bahan yang digunakan bisa tanah liat ataupun plastisin. Yang kedua adalah teknik memahat. Caranya dengan mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu berupa pahat dan palu. Sedangkan bahan yang digunakan itu bisa kayu dan juga bisa batu. Teknik pembuatan patung yang ketiga yaitu dengan mencetak. Teknik mencetak ini dibedakan menjadi 2.
yaitu ada cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang digunakan yaitu berupa cetakan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Bahannya yaitu bisa berupa semen, gips, fiberglass, ataupun emas cair. Yang keempat, ada teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alatnya, rangka bangunan, meja putar seperti pada gambar. Kemudian bahan yang digunakan bisa tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini akan kita akhiri dengan kita mereview kembali tentang apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ya, betul sekali. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Berikut adalah langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Itu sudah ada di slide, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama yaitu membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci atau kata penting yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Anak-anak, untuk tugas hari ini, silakan kalian membuat peta konsep, yang mana peta konsep tersebut berisi tentang ide pokok bacaan yang berjudul Rusa Bawean. Ya, jadi nanti kalian bisa membuat peta pikiran seperti pada contoh. Ya, kalau di situ judulnya bagaimana jagung berkembang biak, berarti judul tugas kalian hari ini adalah Rusa Bawean. Kemudian kalian membuat lingkaran atau membuat kotak ataupun segitiga ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian diisi seperti contoh diberi tulisan paragraf 1. Kemudian di bawahnya ditulis ide pokoknya. Kemudian ada paragraf 2. Ide pokoknya ditulis dan paragraf 3. Ide pokoknya ditulis. Ya, dikerjakan di buku tugas. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat belajar dan jaga imun kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.